Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Walatul Rahman, NIMT 2019-7099. Di sini saya akan menerangkan tentang logika fazi. Logika fazi pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Askirzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fazi. Lutfi Askirzadeh itu adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fazi ini dikembangkan di Amerika, namun lebih populer atau banyak diaplikasikan secara luas oleh negara Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Tidak heran ya kalau saat ini banyak dijual itu produk elektronik buatan dari Jepang dan menerapkan prinsip logika fazi tersebut. Contohnya seperti mesin cuci, AC, dan lain-lainnya. Coba kalian lihat mesin cuci di rumah kalian yang tipenya Samsung yang satu tabung itu sekarang sudah menggunakan logika fazi. Logika fazi itu sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan. Pada umumnya, logika fazi itu diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, nosi, dan lain sebagainya. Logika fazi itu menjembatani bahasa mesin yang persisi dengan bahasa manusia dan menekankan pada makna atau arti. Logika fazi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Contoh masalah yang mengandung ketidakpastian yaitu seperti seseorang yang dikatakan tinggi jika tinggi badannya itu lebih dari 1,7 meter. Lalu bagaimana ketika ada orang yang mempunyai tinggi badan itu 1,699 atau 1,65, apakah orang tersebut dikategorikan orang yang tinggi? Di sini kan 1,7 sama 1,69 itu kan perbedaannya tipis. Nah, mestinya itu ada orang yang mengkategorikan 1,69, ada yang bilang agak tinggi atau kurang lebih tinggi seperti itu. Nah, kata agak tinggi, kurang tinggi itulah yang menjadi penyebab kaburnya ketidakpastian. Adapun komponen-komponen logika fazi atau dasar-dasar dari logika fazi yaitu variabel fazi. Variabel fazi adalah variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fazi. Contohnya seperti temperatur, umur, dan tinggi badan, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan variabel fazi, ada juga yaitu himpunan fazi. Himpunan fazi adalah kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fazi. Contohnya seperti temperatur tadi yaitu sejuk, panas, dingin, dan lain-lainnya. Adapun atribut himpunan fazi yaitu linguistik. Linguistik adalah nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Misalnya dingin, sejuk, panas, seperti itu. Yang kedua yaitu numerik. Numerik yaitu suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari variabel, misalnya 1 dan 40 dan seterusnya dan lain-lain. Di dalam teori himpunan fazi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan itu dinyatakan dengan derajat keanggotaan. Adapun arti derajat keanggotaan yaitu yang pertama yaitu jika mu a x sama dengan 1, maka X itu adalah anggota penuh dari himpunan A. Yang kedua yaitu jika mu A X sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Yang ketiga yaitu jika mu A X sama dengan mu kurang dari 0 dan mu kurang dari 1, maka X adalah anggota himpunan A. Dengan derajat
keanggotaan sebesar mu. Dan adapun cara mendefinisikan himpunan fuzzy, yang pertama yaitu sebagai himpunan pasangan berurutan. Contohnya yaitu himpunan A adalah himpunan dari sepeda motor Matic yang terdiri dari Mio, Frigo, Lexi, Nmax, Xmax. Dan himpunan B, himpunan kendaraan Matic Yamaha yang enak dibuat touring. Misal kita definisikan A1 itu adalah Mio, dan dimana Mio B A1 itu kita beri bobot 0,2 karena di sini Mio itu kurang enak untuk dibuat touring. Dan A2 adalah Frigo, dimana Mio B A2 itu sama dengan 0,4. Di sini Frigo agak enak kalau dibuat touring. Nah, sedangkan yang A3 itu Lexi, dimana Mio B A3 itu sama dengan 0,6. Kenapa kok 0,6? Karena di sini Lexi itu agak enak dibandingkan dari Frigo. Dan yang A4 sama dengan Nmax, dimana Mio B A4 itu sama dengan 0,8. Kenapa kok 0,8? Di sini Nmax itu lebih enak daripada Lexi. Dan yang terakhir yaitu A5 sama dengan Nmax itu dimana Mio B A5 sama dengan 1. Kenapa kok 1? Karena Nmax di sini enak kalau dibuat touring. Maka himpunan fuzzy dari A adalah himpunan fuzzy A sama dengan Mio 0,2, Frigo 0,4, Lexi 0,6, Nmax 0,8, dan Xmax 1. Dan cara yang kedua yaitu dinyatakan dengan menyebut fungsi keanggotaannya, di mana cara ini digunakan apabila anggota himpunan fuzzy itu bernilai menerus atau real. Misalnya, himpunan A itu adalah himpunan bilangan real yang dekat dengan 2. Maka, dalam himpunan fuzzy sama dengan X Mio X, di mana Mio X itu sama dengan 1 atau 1 plus X min 2 kuadrat, seperti itu. Dan cara yang ketiga yaitu dengan menuliskan sebagai seperti yang saya tuliskan di contoh PPT. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Adila, NIM T2019-7110. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi keanggotaan pada himpunan fuzzy. Berbeda pada himpunan tegas atau set yang keanggotaannya dapat ditentukan dengan jelas dan mudah, maka berbeda dengan himpunan fuzzy. Pada himpunan fuzzy, keanggotaannya ditentukan oleh nilai derajat keanggotaan, di mana nilainya terletak antara 0 sampai 1. Maksudnya, jika nilai derajat keanggotaan atau μx dari suatu variabel adalah 1, maka variabel tersebut adalah anggota penuh dari himpunan A. Dan sebaliknya, jika nilai derajat keanggotaan dari suatu variabel adalah 0, maka variabel tersebut bukan merupakan anggota himpunan A. Dan jika nilai derajat keanggotaan dari suatu variabel tersebut terletak antara 0 sampai 1, misalkan 0,2 atau 0,5 atau 0,8, maka variabel tersebut merupakan anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar μx atau sebesar nilai derajat keanggotaan tersebut. Fungsi keanggotaan pada himpunan fuzzy dapat digambarkan dengan menggunakan kurva. Di antaranya dapat menggunakan kurva linier yang terdiri dari kurva naik,
kurva turun atau kurva segitiga, kurva trapesium, kurva S atau kurva sigmoid yang terdiri dari pertumbuhan dan kurva penyusutan, dan dapat juga digambarkan dengan kurva lonceng. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang nilai derajat keanggotaan pada kurva naik, kurva turun, kurva segitiga, serta pada kurva trapesium. Pada kurva naik, nilai keanggotaan dari suatu himpunan bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan A, dan bernilai X min A per B min A apabila nilai X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan bernilai 1 apabila X lebih dari sama dengan B. Pada kurva turun, nilai derajat keanggotaan bernilai 0 apabila X lebih dari sama dengan B, dan bernilai B min X per B min A apabila X kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, dan bernilai 1 apabila nilai X kurang dari sama dengan A. Yang ketiga yaitu kurva segitiga. Pada dasarnya kurva segitiga adalah gabungan dari kurva naik dan kurva turun. Maka nilai derajat keanggotaan pada kurva segitiga bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan A atau lebih dari sama dengan C, dan bernilai X min A per B min A apabila X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan bernilai C min X per C min B apabila nilai X lebih dari sama dengan B dan kurang dari sama dengan C. Yang selanjutnya yaitu pada kurva trapesium. Pada kurva trapesium, nilai keanggotaan pada himpunan fazi bernilai 0 apabila X kurang dari sama dengan A atau lebih dari sama dengan D, dan bernilai X min A per B min A apabila nilai X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan bernilai 1 apabila nilai X lebih dari sama dengan B dan kurang dari sama dengan C, dan bernilai D min X per D min C apabila nilai X lebih dari sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Materi selanjutnya pada bab himpunan fazi adalah operasi pada himpunan fazi. Terdapat 3 operasi pada himpunan fazi, yaitu gabungan, irisan, dan komplement. Operasi gabungan pada himpunan fazi mudahnya adalah nilai maksimal dari perbandingan derajat keanggotaan, dan irisan adalah nilai minimal dari perbandingan derajat keanggotaan. Sedangkan pada operasi komplement himpunan fazi, komplement dapat dicari dengan cara 1 dikurangi derajat keanggotaan tersebut. Materi yang terakhir dari bab himpunan fazi adalah sistem inferensi. Beberapa pengertian yang harus dimengerti pada sistem inferensi adalah basis pengetahuan, fusifikasi, inferensi sendiri atau rules, serta defusifikasi. Basis pengetahuan adalah kumpulan rules atau peraturan yang berbentuk pernyataan yang dibuat oleh pakar. Yang kedua yaitu fusifikasi. Fusifikasi adalah proses pengubahan input sistem yang menggunakan nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan. Inferensi adalah proses pengubahan input fazi menjadi output dengan menggunakan aturan if then rules pada basis pengetahuan. Yang terakhir yaitu defusifikasi. Defasifikasi adalah proses pengubahan output fazi yang diperoleh dari sistem inferensi menjadi nilai tegas dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang digunakan dalam fusifikasi.